Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang terus-menerus mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Mungkin kita sadari ya bahwa kali ini sangat banyak bencana menimpa kita ini ya, termasuk sekarang yang baru saja terjadi di Turki dan Suriah. Korbannya sampai sekarang sudah sampai berapa Pak? 40 sekian ribu ya, 40 ribuan ya. Ini korban yang sangat banyak ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua ya yang telah meninggal ya. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum ya. Dan juga bagi yang terkena ya dampak baik itu luka ataupun kehilangan ya, ataupun rumahnya hancur ya, rusak ya, dan juga mungkin kesulitan makanan dan lain-lainnya ya, kita doakan mudah-mudahan musibah yang mereka terima ini ya menjadi digantikan oleh Allah ya dengan kebaikan ya. Dan bagi kita semua ini menjadi sebuah iktibar ya, iktibar bahwa maut itu kita tidak tahu ya kapan menjemput kita ya. Dan iktibar bagi kita semua untuk selalu mensyukuri yang termasuk nikmat iman Islam yang dengannya Allah kumpulkan kita ya, dalam majelis ilmu ini di suatu nikmat ya. Kita diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, untuk terus berupaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pada Allah ya agar majelis ilmu ini menjadi majelis yang dicurahkan oleh Allah ilmu dan hikmah. Allahumma anfa'na ma'alantana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhirnya. Bapak-bapak, ibu juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian seri Tazkiyatun Nafs ini ya. Yang pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada amalan qulub ya, risalah amalan qulub ya, amalan-amalan hati yang ketiga ya. Dan ini merupakan pokok dari amalan-amalan hati gitu ya. Jadi kita mulai dari yang pokok-pokoknya gitu ya. Yang sebelumnya alhamdulillah kita juga sudah membahas yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati ya. Nah, untuk syukur ini langsung saja ya kita masuk ke apa itu pengertian ya. Nanti kita lihat seperti biasa yang akan kita bahas itu maknanya ya, maknanya itu apa. Nah, nanti makna berkaitan dengan rukun gitu ya. Terus kedudukannya seperti apa dan bagaimana menghadirkan syukur itu di dalam hati kita. Nah, kita masuk langsung ke makna syukur ini gitu ya. Nah, yang paling penting itu kita pahami dulu ya, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang makna dari syukur ini ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan dalam makna-makna ini kita harus lebih mendalam ya, karena kadang-kadang secara bahasa makna-makna syara ya, istilah-istilah dalam makna-makna istilah yang padahal itu luas, kadang-kadang tanpa rasa itu berubah makna ya. Kadang-kadang kalau kita kan insya Allah ada ya. Kalau misalnya kan bunyinya setelah kata insya Allah gitu ya. Nah kalau Sunda kalau menyebut insya Allah itu artinya apa? Bapak Ibu kira-kira akan datang ya. Mungkin banyaknya
datang. Enggak gitu ya. Ya kapan-kapan lah, atau insya Allah itu seperti sesuatu yang dimana nanti lah gitu ya. Nah, padahal insya Allah ya, jika Allah kehendaki. Nah maksudnya jika Allah kehendaki di situ, ya saya akan datang. Tapi bila ada sesuatu yang Allah takdirkan, ya kalau ada dua yang lain ya, mama gitu ya. Nah ini jadi termasuk juga syukur nih ya. Nah banyak yang makna-makna lain. Nah syukur ini ya, kalau kita lihat secara bahasa dulu, seperti biasa kalau ada istilah kita lihat bahasanya dulu. Nah bahasa ini merupakan ini supaya mengatakan kita mudah memahami secara istilahnya ya. Nah syukur itu kalau dalam mausu'ah Nadhrah an-Na'im itu hurufnya sya, ka, ro gitu ya. Shin, ka, ro kan ya. Syakar. Nah itu artinya itu adalah sebuah pujian pada seseorang. Nah berarti pujian itu ada syakar, ada hamidah. Hamidah itu memuji kan ya. Alhamdulillah. Nah hamidah itu juga kan yahmadu memuji. Alhamdulillah. Apa bedanya alhamdulillah dengan asyukru? Nah ini kalau bedanya. Kalau misalnya seseorang sudah berbuat kebaikan kepada kita ya, misalnya apa aja, sudah ngasih minum misalnya apa ya, kita bilangnya apa? Syukran gitu kan. Nah syukran gitu. Nah bisa nggak kita tiba-tiba bilang ke orang syukran gitu? Kan kaget ya, ini apa, syukron apa ya, terima kasih apa gitu, syukron. Nah oleh karena itu bedanya antara hamidah dengan syakaro. Hamidah itu memuji tanpa harus nikmat yang dari dipuji itu terkena kepadanya gitu. Kalau hamidah yang madu tadi, hamdan. Nah kalau syakaro ini ya suruh syukron, ini adalah karena seorang itu mendapatkan nikmat gitu, ya, mendapat kebaikan, manfaat, maslahat atau sesuatu yang menyebabkan dia memuji kepada yang memberinya. Nah, itu bedanya syakaro dengan hamidah ya. Jadi syukran ya, syukur itu adalah bagaimana kita memuji kepada yang telah memberikan kebaikan, kenikmatan ataupun berupa hal-hal yang menjadi kemaslahatan bagi kita. Nah, kalau dalam bahasa Arab hewan gitu disebut juga hewan yang syukur itu apa, yang dia gemuk. Nah, padahal makannya sedikit. Nah, itu ya. Ini banyak berkahnya ya. Dikasih makan sedikit tapi hewannya gemuk. Nah, itu syukur itu seperti itu tadi. Artinya nilai kemanfaatannya lebih dari sekedar bentuk fisiknya gitu, ya. Nah kalau hujan yang besar juga disebutnya istana sama gitu ya. Itu waktu hujan yang deras. Nah syukur ini berkaitan dengan limpahan-limpahan gitu, bapak-bapak dan ibu ya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah itu makna syukur. Nah ada makna lain yang menarik yang mungkin itu lebih memperjelas ya dari arti syukur. Nah ini dalam Al-Mufradat fi Gharibul Quran ya, Al-Raghib Al-Isfahani menyebutkan syukur ini mengandung arti gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya. Syakaro itu adalah artinya menampakkannya gitu. Ya, jadi lawan syakaro apa bapak-bapak ibu? Kafaro ya. Kafaro itu menutupnya. Kalau syakaro membuka, menampakkannya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya syukur itu adalah seseorang menampakkan nikmat yang telah ia terima ya dari yang memberi nikmatnya. Jadi ada bekas-bekas gitu, bekas-bekas bahwa ia memang telah mendapat nikmat. Nah sehingga dituangkan dalam ia membuka nikmat-nikmat itu. Salah satu diantaranya babi nikmati robbika ahadis ya, maka dengan nikmat rohmu maka ucapkanlah, sebutkanlah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nampakkanlah ya bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita gitu ya. Nah jadi syukur itu ya harus nampak pada dirinya gitu.
Ya misalnya begini, ada seorang misalnya pegawai yang gajinya besar, tunjangannya gitu ya, sudah lengkap, besar juga gitu ya. Terus diberi misalnya kendaraan, ya sudah diberi fasilitas bahkan rumah misalnya. Nah itu kan dia akan menampakkan, itu namanya syakar, itu akan nampak dalam kerjanya tadi. Bagaimana dia bekerja, nah itu ya antara lain syakar itu menampakkan giatnya dia bekerja gitu. Nah, tapi kalau dia tidak menampakkan padahal gajinya besar, padahal rumahnya sudah disediakan, ya, mobilnya sudah disediakan, segalanya sudah disediakan, tapi dia kerjanya malas-malasan atau bahkan merugikan perusahaan misalnya. Nah berarti dia kafaro, dia menutup ya nikmat yang sudah diberikan oleh perusahaan misalnya. Nah sama seorang hamba yang dari waktu ke waktu ia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak Pak sedetik saja kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah? Ya. Itu waktu ke waktu yang nikmat terus berlimpah kepada kita, bahkan kalau kita sedang tidak menyadari, kita sedang tidur, terus saja nikmat itu datang kepada kita. Nah, seseorang yang syakaro itu akan nampak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada dirinya, pada ibadahnya, ketaatannya pada Allah, ya, pada zikirnya gitu. Nah, itu yang disebut syukur secara bahasa gitu Pak. Jadi menampakkan gitu ya. Nah, itu kuncinya adalah menampakkan. Nah, secara istilah apa syukur itu? Nah, secara istilah syukur itu adalah asyukru duhuru athari nikmatillah ala lisani abdihi. Nah, ini nanti yang menjadi landasan rukun syukur gitu ya. Syukur itu rukunnya dari pengertian ini ya. Syukur itu adalah menampakkan bekas-bekas nikmat Allah kepada yang pertama itu lisan seorang hamba. Nah, maka syukur itu diawali ditandai dengan lisan yang mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak kalah seorang hamba, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah nikmat gitu ya. Nah, diberikan oleh Allah nikmat berupa misalnya tadi dapat gaji ke-13 misalnya, dia dapat gaji ke-13, lalu dia dengan lisannya mengatakan alhamdulillah. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya ucapan alhamdulillah yang dia ucapkan atas nikmat Allah itu afdal, itu lebih baik dari apa yang dia sudah dapat gitu. Dari gaji ke-13-nya, bapak-bapak dan ibu ya, gaji ke-13-nya dengan ucapan alhamdulillah yang dia ucapkan itu lebih baik mana? Lebih baik afdal kata dalam hadis, lebih baik ucapan alhamdulillah dibanding apa yang dia sudah dapatkan dengan gajinya tadi gitu. Nah, oleh karena itu pertama nanti akan nampak pada lisannya ya. Nah, karena lisannya akan mengucapkan pujian wa i'tirafan dan pengakuan gitu ya. Ya makanya dimulai ini belajar dari bersin aja ya bapak-bapak dari dulu ya. Waktu bersin kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengapa coba peristiwa bersin saja seperti ringan gitu ya? Tapi tadi ya, jadi ada itu tadi mengucapkan alhamdulillah. Dan juga perhatikan ya bapak ibu ya, dalam adat bersin juga suka dengar mungkin yang bersinnya itu sampai wah mengerahkan suatu tenaga gitu untuk nikmat gitu ya, saking nikmatnya sampai tidak itu hasil gitu sampai ini ya. Hati-hati ada bersin itu ditutup dan jangan jangan dikuatkan gitu ya, jangan terlalu keras gitu ya. Nah jadi di samping itu kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Mengapa saat itu terjadi peristiwa yang luar biasa, perlindungan Allah kepada diri manusia yaitu dengan membuang menolak kotoran, debu dan lain-lainnya, bakteri dan lain-lainnya, penyakit yang masuk kepada tubuh kita yang dibuang, mekanisme tubuh membuat itu ditolak gitu. Nah maka kita mengucapkan alhamdulillah.
Dan dalam penelitian ilmiah juga disebutkan ternyata waktu bersin itu katanya detak jantung itu berapa detik itu berhenti sejenak gitu. Yang itu menandakan bahwa kita waktu-waktu dengan detak jantung ini harus bersyukur dengan kehidupan yang Allah berikan pada kita. Nah, sekitar kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini dengan sanaan wa itirafan gitu ya. Dan dengan pengakuan kita mengakui ini dari Allah gitu ya. Nikmat ini dari Allah gitu ya. Nah, wa ala qalbihi syuhudan, tidak hanya lisannya. Nah, nanti kita akan lihat di buku ya. Hati-hati tidak selalu ucapan alhamdulillah ini ternyata menjadi suara kesyukuran. Karena sekarang ucapan alhamdulillah tidak hanya digunakan oleh kaum muslimin ya. Semua seperti almarhum ya. Sekarang semua almarhum ya, mohon maaf ya. Jadi orang apa saja kan ya, almarhum misalnya Joshua ya. Nah, almarhum semuanya. Nah, sama alhamdulillah ini dapat rasa ya, jadi alhamdulillah. Itu jadi kayak apa ya? Kemarin kasih menang, bosku, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Padahal nanti kita lihat sanaan ini adalah disertai wa ala qalbihi syuhudan ya, hatinya ikut menyaksikan dengan apa yang dikatakan oleh lisannya. Nah, syuhudan wa mahabbatan, dan dengan alhamdulillah ini makin cinta kepada yang telah memberi nikmat kepadanya. Nanti kita lihat mengapa muncul cinta ya dengan nikmat yang Allah berikan. Dan insya Allah di pertemuan ke depan kita akan membahas tentang mahabbatullah ya, cinta kepada Allah. Nah, wa ala jawarihi. Nah, itu tadi qalbunya, lisannya, jawarihi, anggota badannya apa? Inqiyadan wa ta'atan. Ya. Ia menunaikan segala ketaatan kepatuhannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rasa syukur itu termanifestasi dalam qalbu, lisan dan jawarih, anggota badannya gitu ya. Nah, jadi itu syukur itu kesinambungan Bapak-bapak dan Ibu ya, juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu nah ini ya, bukan hanya tak kala kita mendapatkan nikmat yang banyak gitu ya. Nikmat yang banyak, syukur itu suatu keadaan diri. Nah, ini makanya disebutnya syakirin ya. Nah, syakir itu hamba yang keadaan dirinya berkesinambungan. Ia selalu mencintai sang pemberi nikmat kepada dirinya. Nah, kalau kita kan syukur itu seolah-olah kalau mendapat tadi yang kenaikan jabatan gitu ya, pada ibu ya. Kalau misalnya kita dapat rumah baru, mobil baru, nah itu syukuran gitu ya, syukur gitu ya. Nah, jadi kadang kita juga nggak pakai syukuran ya tadi, padahal kita sudah sholat sunat fajar nih. Saya traktir kemana? Syukuran gitu. Mau syukuran apa? Tadi subuh saya sholat sunat fajar, rakaat fajr, khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini saya syukuran gitu ya. Nah, selama ini syukuran selalu identik dengan sesuatu yang sifatnya materi gitu ya. Nah, padahal ada nikmat Allah yang banyak gitu ya. Nah, maka syukur itu bukan hanya tak kalah seorang mendapatkan nikmat yang berupa sesuatu yang terasa. Nanti kita lihat bagi nikmat itu gitu ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hadirin semuanya, berkaitan dengan makna syukur ya. Nah, sekarang kita lihat rukunnya ya, apa saja rukun dari syukur itu ya. Nah, ingat ya, kalau rukun kalau ia ditinggalkan berarti yang namanya rukun ini batal gitu ya. Nah, oleh karena itu penuhi rasa syukur kita ini dengan rukun-rukun ini. Yang pertama apa? Yang pertama ilmu ya. Ilmu dulu, ma'rifah dulu, tahu dulu, merasakan dulu, berkesadaran dulu. Ilmu apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, jadi itu adalah keadaan hati yang menyadari ya, mengetahui bahwa segala yang nikmat yang ada padamu gitu, datangnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Jadi
ilmunya. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu rukunnya. Nah, jadi ilmu. Nah, yang kedua hal. Nah, jadi waktu kita mengucapkan alhamdulillah, itu istilah kesadaran ilmu bahwa oh, nikmat ini datangnya dari Allah. Gitu. Nah, yang kedua hal. Nah, hal itu keadaan hati. Ya, keadaan hati yang orang yang bersyukur. Nah, ini nanti para hal ini bagi dua. Kan liso ini para lainnya. Untuk orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Yaitu takala ia pada astoro paria. Dia waktu buka dia bahagia. Dan nanti kebahagiaan yang satunya takala dia berjumpa dengan Allah. Nah, bahagia itu ada dua. Nah, nanti kita lihat farhatun thayyibatun, ya, apa? Tabiiyatun, kebahagiaan manusiawinya, ada kebahagiaan diniahnya. Nah, kita harus sadari syukur itu begini. Ini mungkin karena mudah dipahami, Imam Al-Ghazali ini menceritakan tentang hal keadaan hati ini yang dalam Ihya Ulumuddin itu seperti seseorang yang bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah yang diberi kuda oleh rajanya. Nah, ini sangat mudah dipahami. Ada raja, ya, beri kuda kepada prajuritnya. Nih untukmu. Nah, prajurit itu langsung bahagia. Nah, bahagianya kenapa Bapak Ibu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan tentang hal dalam syukur. Kita kadang-kadang bahagia tadi ya, dapat harta, misalnya dapat apa? Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, bahagia kita itu kenapa? Dapat uang misalnya, dapat uang 20 juta misalnya. Wah, kita bahagia. Nah, bahagia itu bahagianya syukur atau bukan? Nah, karena nanti orang yang bahagia, entah Imam Ghazali, seperti orang yang dapat kuda tadi, prajurit itu bisa bahagia yang pertama, yaitu dia langsung, dengan kuda ini saya dapat jalan-jalan, saya dapat bersenang-senang, saya dapat piknik ada keluarga. Itu yang pertama. Ya, rasa senang karena dia mendapat manfaat dari kuda yang diberikan oleh rajanya. Nah, yang kedua disebutkan bisa jadi dia bahagia kenapa? Alhamdulillah, raja memberi kuda. Dengan kuda ini aku bisa mengawal sekarang kemana raja pergi, aku dengan mudah akan dapat mengawal raja. Nah, itu rasa bahagia yang kedua. Nah, rasa bahagia yang ketiga, ya Bapak dan Ibu, itu adalah tatkala dia sudah hilang, kudanya itu sudah hilang, dia sudah tidak memikirkan kudanya lagi. Tapi apa yang membuatnya dia bahagia? Yang membuatnya ia bahagia ternyata raja yang dia selama ini ya berbakti kepada raja tadi itu telah memberikan kasih sayangnya, perhatian. Raja ini perhatian, saya padahal cuma prajurit, yang saya apa gitu, saya rakyat, tapi raja ingat ke saya gitu. Yang rakyat kecil gini, raja ingat. Nah, itu bahagia yang ketiga. Enggak terlalu memperhatikan kudanya, yang dia ingat, raja ini baik banget gitu. Nah, itu rasa bahagia. Nah, kita periksa lagi rasa bahagia kita. Hal keadaan hati kita dalam menerima kenikmatan dari Allah. Yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Karena kalau cuma berhenti yang pertama, berhenti yang pertama itu bukan rasa syukur. Bahagia tapi itu bukan kebahagiaan yang sampai kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kebahagiaan yang hakikatnya itu adalah kebahagiaan yang disertai yang kedua gitu. Nah, jadi dengan nikmat itu alhamdulillah, dengan harta tadi kita dapat bersedekah, kita dapat zakat, kita dapat beribadah kepada Allah, semakin menggunakan itu untuk ibadah kita kepada Allah. Nah, atau kita sudah lupa dengan materinya sendiri, yang kita ingat itu adalah Allah saja. Ya Allah, saya itu penuh dosa, ya Allah, saya kurang dalam beribadah kepada ya Allah, tapi Engkau masih mengingatku, masih menyayangiku, ya, masih memberikan rezeki kepadaku ya Allah. Nah, yang dia ingat itu Allah, ya Allah, kasih sayang Allah. Nah, itu hal ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu hal, itu yang kedua. Jadi ada ilmu, ada hal keadaan hatinya yang bahagia,
Dan bahagia itu sifat zahir atau sifat batin? Bahagia. Kan bahagia itu sifat batin ya, keadaan hati kan. Bahagia itu adanya di hati ya. Ya. Jadi walaupun misalnya makan dengan nasi dengan asin dengan sambal dengan jengkol, tapi itu mah enak ya. Pokoknya kalau makan nasi sama garam aja kan ya. Kalau makan nasi sama garam aja, kalau hatinya bahagia, kan tetap aja bahagia. Kalau makan dengan ayam bakar, dengan kambing guling, dengan apa yang enak-enak, tapi hatinya sedang tidak bahagia, ya jadi tidak enak aja gitu. Makanan yang enak juga. Jadi makanya bahagia itu sifat apa? Sifat batin kan ya, sifat keadaan hati, bukan sifat zahir. Nah, itu bahagia. Nah, yang ketiga amal. Nah, jadi rukun yang ketiga itu syukur itu harus termanifestasi pada amal, yaitu apa? Lisannya mengucapkan pujian pada Allah, ya, dan juga jawarinya semakinlah ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dari rukunnya. Nah, kita sedikit saja bahas satu persatu yang berkaitan dengan dulu tadi nikmat. Nah, nikmat ini kita harus mempelajari tentang nikmat. Karena nikmat ini wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah ya, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Menghitung aja tidak mampu ya, Bapak-bapak ya. Menghitung saja tidak mampu, apalagi mensyukurinya. Nah, oleh karena itu pertama ilmu nikmat gitu ya, memahami mengerti tentang nikmat ya. Nah, nikmat ini kalau kita lihat Ibnu Qayyim Az-Jauzi membagi nikmat itu ada dua. Nah, ada nikmat yang muqayyad. Nah, ini nikmat nisbi. Ada nikmat yang dia sebetulnya nikmat untuk sementara di dunia gitu ya. Nah, ada nikmat yang mutlak. Nah, kalau nikmat yang nisbi ini, nikmat yang muqayyad ini terbatas, nikmat itu udah saja. Tapi kalau nikmat yang mutlak itu nikmat yang menghantarkan pada nikmat yang lebih besar lagi, gitu ya. Nah, nanti nikmat yang muqayyad itu ada yang terasa. Nah, ini yang paling mudah, ya, yang paling mudah kita rasakan itu nikmat, gitu ya. Ada harta, pangkat, jabatan, nah itu terasa gitu ya. Itu nikmatnya itu terasa. Nah, tapi kita harus ingat ada juga nikmat yang tidak terasa, ya, nikmat sehat, waktu, ya. Dalam setiap waktu kita kan menghirup udara ya. Nah, ini udara, oksigen kan masuk ke tubuh kita ya. Oksigen 1 menit ini berapa coba? Berapa liter yang masuk ke tubuh kita oksigen? Dalam 1 menit ini 7 sampai 8 liter kita menghirup oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini kalau dihitung-hitung 1 hari berarti 11.000 liter. Nah, Bapak Ibu, harga oksigen, ya coba lihat harga oksigen berapa ya? Nah, nanti bisa dilihat di jangan iklan ya, nanti di online, coba ya, dari online coba lihat berapa harga oksigen per liter. Kita 25.000. Ya, 25.000 1 menit, dalam 1 menit kita berarti berapa ribu tuh? Ya, 8 kali 25.000 kita hidup dalam 24 jam. Dan selama usia kita, selama ini berapa tahun usia kita, sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup, ya. Nah, itu nikmat yang tidak terasa, yang sering kita lupakan, ya. Dan itu hanya terasa kalau itu hilang, ya. Kalau itu hilang baru terasa ya. Kalau pernah kehilangan ini penciuman, waktu COVID itu kehilangan penciuman gimana rasanya? Ternyata nyium bau-bau itu nikmat gitu ya. Nah, waktu itu kehilangan terasa, ya Allah, ternyata mencium bau ini adalah nikmat darimu ya Allah gitu ya. Nah, itu makanya nikmat itu baru terasa kalau dia sudah hilang dari dirinya. Nah, ini ilmu nikmat, karena banyak yang
tidak memahami, tidak menyadari gitu bahwa itu nikmat. Ya. Jadi ilmu nikmat ini penting dalam rangka bersyukur pada Allah. Kan ada suatu saat seorang yang ibu-ibu gitu ya, pergi ke bank gitu ya, ngambil uang tuh, ya, ngambil uang 40 juta gitu ya, dia ngambil uang, dia keluar dengan santai gitu ya. Nah pas di luar ada pengemis, ya. Ada pengemis yang minta, minta dikasih tuh 5.000 gitu ya, kasih aja pengemis itu 5.000. Wah langsung pengemis tadi, ya Allah terima kasih Ibu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, mudah-mudahan Ibu panjang umur, diberkahi rezekinya, juga diberikan kesehatan, dijaga dari musibah. Allah doanya sampai berapa menit gitu ya, dikasih 5.000 sampai karena terima kasihnya gitu, nampak gitu dia berterima kasih. Kagetlah Ibu tadi ya, ya Allah, aku mengambil 40 juta ya, tidak terucap dalam lisanku ini, tidak teringat sama sekali bahwa ini nikmat darimu ya Allah gitu ya, bahwa ini adalah nikmat yang besar darimu gitu ya. Sedangkan seorang yang hanya dapat 5.000 gitu, betapa besar syukurnya dia kepadamu ya gitu ya. Nah oleh karena itu ilmu nikmat ini penting ya, apalagi yang tidak terasa ini ya, rambut yang tumbuh 1,25 cm per bulan gitu ya, ini tumbuh ya. Nah, dan Allah mengatur ya agar rambut ini tumbuh ya, dan ini halis kita, percepatan rambut tumbuhnya tidak sama kan ya dengan rambut kita ya. Ya coba kalau ini sama gitu ya, dulu sama, waduh repot gitu ya. Ya dan alhamdulillah Allah menjadikan gigi kita tidak tumbuh gitu. Coba kalau gigi kita tumbuh harus potong gigi gitu ya. Betapa susahnya gitu. Nah tapi Allah telah memberikan kenikmatan yang tidak terasa. Nah nikmat yang ketiga ada nikmat mutlak, nikmat yang kedua. Nah justru sebetulnya ya, karena kita suka menganggap nikmat itu berupa materi, padahal nikmat yang terbesar itu justru adalah seperti disebutkan dalam surat Yunus ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan nikmatnya hendaklah mereka bergembira. Nah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang kita tadi mengumpulkan harta materi, padahal nikmat yang paling terbesar itu fadillah dan rahmatillah. Apa fadillah dan rahmatillah? Hidayah dan din yang hak al-Islam, iman, keimanan. Nah, jadi kita harus merasakan hidayah, kita diberikan jalan taufik oleh Allah menunaikan ibadah sholat, menunaikan sedekah, yang menunaikan kebaikan-kebaikan, menunaikan tadi berzikir, tilawah Quran. Itu nikmat yang lebih besar. Kenapa? Karena dengan nikmat itu akan menghantarkan kita pada karunia Allah gitu ya, yang berupa karunia yang lebih besar lagi di akhirat, di mana nikmat dunia ini, semua yang nikmat yang ada di dunia ini, rahmat Allah yang 1% saja dalam hadis gitu. 99%-nya Allah simpan untuk hambanya di akhirat gitu ya. Nah ini ya beberapa dari ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya tentang nikmat tadi. Nah jadi syukur ini jelas ya dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka la azidanakum ya, la azidanakum, maaf ya, la azidanakum, sungguh ini langsung dijawab oleh Allah, pasti aku akan tambahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah jadi kalau kita bersyukur ya, ibu-ibu diberi harta, diberi uang ya, nah ibu punya uang, syukuri, maka ia akan ditambahkan oleh Allah ya. Ibu-ibu punya perhiasan, syukuri ya, karena ia akan ditambahkan oleh Allah ya. Bapak-bapak itu kan punya mobil, punya motor ya, syukuri nikmat itu karena akan ditambahkan oleh Allah ya. Bapak-bapak punya istri, syukuri Pak, agar
ditambahkan juga. Ditambahkan, tapi ditambahkan apanya? Sayangnya, cintanya. Jadi jangan selalu materi kan ya. La azidanakum ya. Kalau bersyukur istri syukuri. Nah, jadi jangan menganggap bahwa la azidanakum akan aku tambahkan itu berupa materi gitu ya. Harta uang syukuri supaya bertambah uangnya. Ingat ditambah di situ maksudnya juga adalah kaitan dengan keberkahannya gitu ya. Karena syukur itu tadi dengan pakan yang sedikit binatang buaya dia gunung. Nah, demikian pula dengan rasa syukur seseorang dengan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi barokah. Apa barokah? Ziyadatul khair. Ya. Motornya jadi tambah kemanfaatannya. Walaupun tahunnya lama tapi jarang rusak gitu ya. Enggak rewel, jarang mogok, dipakai ngaji kemana, dipakai beribadah nolong orang gitu ya. Nah, itu banyak manfaatnya motor itu gitu ya. Padahal motor tua, nah bisa jadi ziarahnya itu berupa dari keberkahannya gitu ya. Jadi tidak selalu berupa tambahan materi-materi gitu. Nah itu ya berkaitan dengan kedudukan syukur. Nah langsung kita masuk ke bagaimana sih yang menghadirkan syukur ini. Nah menghadirkan syukur yang pertama itu ya tadi seperti dalam kaitan rukun tadi, kita harus senantiasa merenungkan gitu ya, merenungkan segala sesuatu apapun yang Allah berikan itu sebagai sebuah kenikmatan ya. Udara, ya anak, keluarga, kesehatan, umur, ya kehidupan, terjaga dari musibah, bencana, bakteri, ya, penyakit. Nah itu semua harus kita rasakan nikmat-nikmat tadi, renungkan gitu ya. Itu yang pertama, dan kita sadari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang penting juga ya, bagaimana cara menghadirkan rasa syukur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis ya, Unduru ila man asfala minkum ya. Jadi lihatlah ya, kepada orang-orang yang berada lebih rendah dari kalian gitu ya. Nah itu untuk menghadirkan syukur itu kita harus banyak juga berinteraksi, bergaul gitu ya, ke orang-orang yang lebih rendah dari kita, yang melihat yang lebih berkekurangan dari kita. Ini khusus untuk syukur ya, dalam kaitan materi. Tapi kalau dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, jangan melihat ke yang rendah gitu ya. Alhamdulillah saya mah satu juz itu mah enggak setengah juz saja apanya gitu ya. Saya mah suka mesti dia menang. Kalau ibadah jangan melihat ke bawah gitu. Kalau ibadah lihat ke atas gitu ya. Lihat gitu. Itu mau udah apa 30 juz, saya mah baru juz 30 misalnya. Wah, itu lihatnya ke atas kalau kebaikan-kebaikan. Nah, kata Rasulullah, "Tanduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Dan janganlah kamu melihat yang berada di atas kalian, bahwa azdaru an la tazdadu nikmat Allah yang alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan ya kepada kalian. Nah, ini sudah cukup ya, sangat jelas. Jadi selalu melihat ke bawah ya, sering diungkapkan oleh para asatidz ya. Kalau punya mobil ya punya mobil, lihatnya ke yang punya motor ya, yang tidak punya mobil yang punya motor ya. Nah, yang punya motor jangan lihat ke yang punya mobil kan, tapi lihat ke yang punya sepeda. Dia sepeda biasanya sudah Allah berikan karunia motor ya, yang sepeda lihat kepada yang punya motor apalagi mobil gitu ya, tapi lihat ke bawahnya. Tuh orang lain masih jalan kaki jauh ini, tapi sekarang sepeda juga bisa mahal ya, bisa rontor misalnya. Nah itu bisa mahal. Nah jadi jangan lihat ke yang tingginya, yang jalan juga sama. Jangan lihat ke yang punya sepeda, lihat ke orang yang nggak bisa jalan, yang jalannya masih daya, nggak punya kaki dan lain-lainnya. Akhirnya muncul selalu rasa syukur dalam dirinya ya. Dan terus ya sampai ke yang bisa jalan, lihat yang tidak bisa jalan, yang terbalik gitu ya. Nah yang terbalik lihat kepada yang sudah mati gitu ya. Nah dia ternyata masih Allah karuniakan kehidupan. Nah maka lihatlah selalu kepada yang lebih
asfala minkum ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadirkan supaya kita bersyukur itu jalan-jalan ke rumah sakit, ya sering coba lihat bagaimana di sana berbagai penderitaan yang didapatkan ya. Dan termasuk salah satunya ya mendatangi tempat-tempat yang ada musibah di sana. Bagaimana mereka kesulitan ya, yang kebanjiran coba ya, orang yang kebanjiran itu segala ya sulit hidupnya gitu ya. Nah, terus juga qanaah. Nah, mungkin karena waktu saya ini satu saja lagi ya. Nah, ini yang paling penting juga untuk menghadirkan rasa syukur pada diri seseorang. Ini seperti dalam hadis ya Musnad Ahmad, man lam yaskur qalila gitu ya. Nah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang tadi sedikit ya, lam yaskur al-kathir. Nah, maka ia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Nah, syukur itu harus dimulai dari mensyukuri apa saja ya, bahkan yang kecil gitu ya. Itu harus dimulai dari yang bahkan yang kecil. Karena apa yang kalau dia tidak bisa yang kecil saja dia syukuri, apalagi yang banyak. Termasuk wa man lam yaskuran nas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yaskurullah, ia tidak bersyukur pada Allah. Salah satu menghadirkan syukur itu adalah rasa syukur kita kepada manusia. Nah, itu harus ditanamkan pada kita. Kalau ada yang berbuat kebaikan, kata Rasulullah SAW ya, jika sunia ilaihi ma'rufun, dalam hadis, kalau seseorang itu mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka hendaklah apa? Hendaklah ia bezihi, itu membalasnya. Jadi sebetulnya bukan hanya ucapan syukran atau jazakallahu khairan katsiran, dia harus berupaya dulu untuk membalasnya ya. Nah, terus fa'ilam yajid ma yajzi, kalau dia tidak bisa membalasnya, tidak menemukan sesuatu untuk bisa membalasnya, maka hendaklah ia payusbi alaihi, maka pujilah dia. Nah, ingat ucapan pujiannya itu yang terbaik itu sunnahnya bukan terima kasih saja, tapi adalah perintah dalam hadis jazakallahu khairan. Nah, jangan sekarang suaminya jazakallahu gitu. Nah, itu kurang ya. Nah, itu kurang, tapi tambahkan khairan. Ya, lebih baik lagi khairan katsiran. Nah, itu maka salah dengan dia mengucapkan terima kasih atau jazakallahu khairan katsiran. Nah, karena takala dia tidak asna ilahi ya alaihi asna alaihi faqad syakara, maka itu sudah menumbuhkan rasa syukur dalam dirinya. Faidah kata kamu kalau dia menyembunyikan itu ya, dia malas mengucapkan terima kasih, mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, maka dia faqad kafara, dia menutupi ya dari nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Nah, oleh karena itu ya, salah satu dalam menghidupkan rasa syukur itu adalah bersyukurnya kita pada manusia, dan manusia yang paling layak mendapatkan kesyukuran kita yaitu kepada wabil walidain, gitu ya, kepada kedua orang tua kita. Allah perintahkan kepada kita fashkuruli wali walidain, gitu ya. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua, kepadaku dan kepada orang tuamu. Karena apa? Disebutkan di surat Luqman itu kan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, sudah mengandungnya kan, semakin hari semakin lemah bagi dirinya dan memisahkannya selama 2 tahun menyusuinya gitu ya. Dan setelah itu maka Allah perintahkan tadi an-askuruli gitu ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, oleh karena orang tuamu gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini menjadi satu pengingat ya bagi kita semua ya bahasan ini untuk terus yang menghadirkan rasa syukur dalam hati kita gitu ya. Nah, mungkin masih ada waktu, boleh kan untuk masih tanya jawab? Ada waktu ini kan ya? Mungkin 10 menit saja mungkin untuk kita tanya jawab. Silakan barangkali ada hal yang perlu dikomentari. Terima kasih Pak Ustadz.
Saya ingin bertanya, fenomenanya sekarang itu, fenomenanya sekarang itu banyak anak muda yang terkena mental issue ya Pak, banyak yang merasakan depresi gitu di usia yang masih cukup muda. Nah, apakah merasa depresi itu berkaitan dengan kurangnya rasa syukur seseorang tersebut pada Allah gitu? Yang saya lihat sih, meskipun dia bilang saya depresi, tapi dia tetap melaksanakan ibadah salatnya itu cukup terlihat gitu. Tapi apakah itu bisa kita indikasikan bahwa orang tersebut tidak bersyukur itu atau kurang bersyukur kepada Allah? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, syukuran wa jazakallahu khairan katsiran. Ya, ini pertanyaan yang penting dan sangat baik ya bagi kita semua ya, berkaitan dengan kaitan depresi gitu ya. Depresi dengan rasa syukur seseorang gitu ya. Nah, jadi kan depresi itu walau saya bukan tidak menguasai ranah psikologi, hanya yang kalau kita baca depresi itu kan bertingkat ya. Bertingkat gitu ya. Tidak selalu munculnya depresi yang nampak dalam fisik yang dia hampir mendekati paling parah, itu kan menyebabkan kegilaan gitu ya. Depresi itu ya, jadi tertekannya batin gitu ya. Nah, tadi kita seperti yang sudah kita bahas ya. Nah, ini makanya syukur itu salah satu dari rasa syukur itu menumbuhkan qanaah. Ya, qanaah dalam dirinya, dan kita lihat ya, bagi seseorang yang bersyukur itu Allah akan hadirkan rasa ghina, kecukupan gitu. Rasa ghina, kecukupan, dan itu sifatnya dari sekali lagi batin. Fir'aun itu hidupnya merasa sudah cukup nggak kalau bayu? Fir'aun itu kurang bagaimana kerajaannya, rakyatnya, prajuritnya. Wah, luas kekuasaannya, ya. Rumah bangunannya, piramid sampai. Tapi Fir'aun itu merasa cukup nggak? Hatinya itu tetap saja merasa kurang, ya. Hatinya itu terus merasa kurang. Ya. Nah, jadi syukur itu menanamkan kecukupan yang letaknya ada dalam hatinya. Nah, tak kala dia tinggal di lubuk, ya, dia tadi makan seadanya, tapi hatinya dalam keadaan bahagia. Hatinya dia bersambung kepada rasa cukupnya pada Allah. Nah, seorang yang bersyukur itu Allah karuniakan ghina, gitu. Ghina dalam hatinya, dan itu menjadi namanya coping. Coping itu pertahanan dirinya yang luar biasa, menerima apapun yang Allah hadirkan pada dirinya. Ya. Jadi peka, itu sensitif terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, ini sensitif waktu dia bernapas. Jadi orang yang seperti itu nanti minum, dalam minumnya pun wah, dinikmati gitu. Dia merasakan ini nikmat dari Allah, karena coba kalau minuman ini diminum gitu ya, dan tak kalah minum itu dia ternyata tidak bisa masuk gitu ke mulut kita, bagaimana? Ataupun sudah minum, dia tidak bisa mengeluarkannya. Nah, dia akhirnya selalu merasakan nikmat-nikmat itu dengan tadi ya, sensitif terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, orang yang depresi itu dia kehilangan dari rasa cukupnya. Ya. Jadi dia selalu menjadi beban dirinya, kekurangan gitu ya. Nah, karena yang depresi itu selalu melihat kurangnya, Bapak Ibu ya. Sibuk dengan yang kurang-kurangnya. Ya. Yang kayak kita aja misalnya dapat misalnya THR, masih lama ya THR. Dapat THR, ini THR. Dapat THR 5 juta misalnya ya. Nah, terus dihitung-hitung nih THR ini dalam amplop tulisannya THR 5 juta. Dihitung kurang 100.000 ternyata THR ini. Hitung lagi sekali lagi, kurang 100.000. Wah, itu kurang sampai ya, wah ini gimana sih berdarah? Wah, padahal 100.000 ini kalau bakso ini bisa jadi 4 mangkok. Wah, gitu ya. Sibuk ada dirinya dengan yang 100.000. Sibuk hatinya dengan yang 100.000. Itu yang depresi itu, dia menyibukkan diri pada hal-hal yang dia belum dapatkan. Padahal di amplopnya ada berapa? Padahal dia sudah memegang 4.900.000. Dia lupa menikmati yang 4.900.000 itu tadi, mensyukuri yang, tapi dia sibuk dengan yang 100.000.
Nah dari situ juga karena ia selalu merasa kurang dia lupa padahal nikmat Allah itu lebih banyak, lebih besar yang dikaruniakan kepada dirinya gitu. Ya itu saja mungkin ya Bapak-Bapak dan Ibu, karena waktu sudah mungkin usia, atau boleh kalau satu lagi boleh Bapak-Bapak, kalau cukup saja ya karena ya kalau sudah ini ya kita mungkin banyak aktivitas lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertemuan ini mengkaruniakan kita pada rasa syukur ini. Mari kita sama-sama ingin mempelajari salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya yang ini ya, kita sama-sama bacakan ya. Saya bacakan dulu. Allahumma, silakan. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya. Wa syukrika, silakan. Wa husni ibadati. Nah, itu yang doanya. Dan aku mau meminta pertolongan kepadamu agar aku senantiasa berbuat kebaikan dalam beribadah kepadamu ya. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita semua kesyukuran dalam hati kita dan mengisi waktu demi waktu dalam hidup kita dengan kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semata dari kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.